Lalu qiraah yang ketujuh, dan siapa gerangan qiraah yang ke-10? Maka qiraah yang ketujuh, al-qasr ma'al imalah. Al-qasr berarti wama, hanya 2 harokat, dan imalah pada adreka. Jangan dipikir imalah pada al-aqobeh, karena itu khusus qiraah al-Kisai. Maka di sini dibaca qasr dan dibaca juga dalam keadaan imalah al-kubra. Maka mari kita baca, wa ma adraka mal aqabah, wa ma adraka mal aqabah. Dan ini qiraah dari Abu Amr, riwayat dari As-Susi. Maka Abu Amr membaca dengan qasr dan dengan al-imalah. Maka di sini kalau begitu qasr ada berapa? Ada 4 qura. Dan tawassut ada berapa? Di sini ada 4 juga. Dan al-isba ada 2. Qiraah Wars dan qiraah Hamzah. Maka disinilah 7 qiraah. Dan ini yang dulu Al-Quran diturunkan oleh Jibril. Maka mana pendalilannya? Pendalilannya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Umar, di mana Nabi mengatakan, unzilal Quran ala sab'a ahrufin. Al-Quran ini diturunkan dengan 7 dialek bahasa Arab yang berbeda. Seperti tadi, panjang pendeknya berbeda. Ada yang aqobah, ada yang aqobeh, dan ada yang adraka, ada yang adreka, ada yang adreka, dan ada yang panjang berbeda pada majaiz, wa ma adraka, tawassut. Ada yang isba, wa ma adraka, dan juga ada yang qasr, wa ma adraka. Maka perbedaan ini awas, jangan difikir dan dikira dan dianggap hasil rekayasa para qurra. Bukan. Maka ini adalah datang dari Nabi di saat Nabi diturunkan oleh Jibril. Maka mana pendalilan yang lebih jelas seperti ini? Riwayat yang dikeluarkan dari Ubay ibnu Ka'ab dari Musnad Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Yang mana lafadznya bahwa Ubay di saat turun wahyu, dan Ubay seperti biasa dia mencatat dan menghafal dari Nabi, termasuk dari qura yang direkomendasi oleh Nabi, seperti hadis yang datang dari Ibnu Mas'ud, faqra'ul Qur'an ala arba'ah, istaqra'ul Qur'an ala arba'ah. Maka bacalah Al-Quran dari jalan mereka berempat sahabat. Siapa? Abdullah ibnu Mas'ud, Mu'ad ibnu Jabal, Ubay ibnu Ka'ab, dan Salim maula Abi Hudzaifah. Maka 4 orang ini ditazkiyah oleh Nabi untuk diambil Quran karena mereka qura'nya para sahabat. Mereka qura'nya para sahabat mengetahui bagaimana Al-Quran turun dengan sab'a ahrufin. Jadi kesimpulannya, jangan dipikir Al-Quran itu turun dan dibaca di masjid-masjid hanya seperti qiraah yang antum dengar di masjid-masjid. Bertahun-tahun qiraahnya di masjid itu terus seperti itu. Meskipun suaranya bagus, namun qiraahnya sama Hafiz an Asim. Maka pada hakikatnya Nabi dulu membaca dengan berbagai qiraah yang diturunkan oleh Jibril kepadanya. Maka dibaca dengan qiraah yang pertama, qiraah yang kedua, qiraah yang ketiga, qiraah yang keempat. Mana dalilnya bahwa Nabi membaca qiraah yang banyak dengan hadis seperti terjadinya perbedaan qiraat? Seperti yang kami sebutkan tadi dari Al-Bukhari dari Umar, di mana Umar mengadu kepada Nabi tentang qiraahnya Hisham. Umar salat bersama Hisham, dohirnya Hisham jadi imam. Maka Hisham membaca awal surat Al-Furqan. Kemudian
perbedaan terjadi di sini. Umar mendengar Hisham Ibnul Hakam membaca ayat yang berbeda lafadznya. Seperti tadi, panjang pendek dan aqobah menjadi aqobeh, adroka menjadi adreka, menjadi adreka. Maka dilaporkan oleh Umar, dibawa Hisham, ini ya Rasulullah baca Al-Quran tidak seperti yang aku hafal dan dengar dari kamu. Maka Nabi mengatakan, coba baca wahai Hisham. Hisham membaca, apa jawab Nabi? Hakadal Quran unzila. Seperti itu Al-Quran diturunkan dan itu yang aku baca dan dihafal oleh Hisham. Maka di majelis yang lain menunjukkan Umar pada saat itu mungkin tidak sholat bersama Nabi, ada udzur dan sebagainya. Maka Nabi mendengar surat Al-Furqan di awalnya dari Nabi. Umar mendengar surat Al-Furqan dari Nabi tidak seperti ucapan qiraahnya Hisham. Maka dia menghafal dengan lafaz yang lain. Maka akhirnya Nabi pun menanyakan, coba kamu baca wahai Umar. Kok dari tadi ngotot berbeda? Dibaca oleh Umar memang berbeda. Apa jawaban Nabi kepada Umar? Wahakadal Quran unzila. Dan demikian Al-Quran itu diturunkan. Dari sini menunjukkan Nabi membaca surat Al-Furqan apakah seperti imam-imam di zaman now? Hanya satu qiraah bertahun-tahun di masjid itu seperti itu? Tidak. Maka Nabi membaca awal surat Al-Furqan didengar oleh Umar qiraah yang lain. Didengar oleh Hisham qiraah yang lain. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, disahihkan oleh Syekh kami Mukbil, datang dua orang kepada Nabi mengadu tentang saudaranya yang membaca Al-Quran dengan qiraah yang berbeda. Maka sama kasusnya seperti Umar dengan Hisham. Akhirnya Nabi mengatakan, unzilal Quran ala sab'a ahrufin. Faman tayassara au faqra'u ma tayassara minha. Maka bacalah sesuai apa yang kalian mudahkan oleh Allah. Dan begitu pun ini sekarang antum lihat ada 7 perbedaan. Dan 7 perbedaan ini dari mana? Dari Nabi. Bukan hasil rekayasa mereka. Wars pengen beda dari yang lain, qiraahnya begini. Hafiz an Asim pengen beda dari yang lain, qiraahnya begini. Tidak. Tetapi ini datang dari Nabi di saat diturunkan oleh Jibril. Mana dalilnya? Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan Syekh kami Mukbil, di saat Ubay mengetahui Nabi diturunkan wahyu, maka Ubay siap mencatat dan mendengar. Maka Nabi Muhammad SAW seperti keadaannya lain dilihat, diturunkan wahyu oleh Jibril. Maka dia membaca Al-Quran. Ubay mencatat dan menghafal. Kemudian Ubay bertanya, karena Nabi tadi seperti misalnya qiraah ini. Dibaca, wa ma adraka mal aqabah. Dicatat oleh Ubay. Kemudian Nabi membaca lagi, misalnya qiraah Wars. Wa ma adraka mal aqabah. Dulu belum ada istilah Wars, istilah Hafiz an Asim, karena mereka belum lahir. Belum ada istilah Al-Kisai, belum ada qiraah As-Susi an Abi Amr. Mereka semuanya tabi'i atau itba'u tabi'i yang belum lahir. Maka hanya sekedar qiraahnya yang berbeda. Maka untuk membedakan apa? Bertanyalah Ubay, ini qiraah yang keberapa ya Rasulullah? Jibril langsung mengucapkan kepada Nabi, akhbir sahibak hadihil qiraah ats-tsaniyah. Kemudian yang ketiga, akhbir sahibak hadihil qiraah ats-tsalitsah. Terus, akhbir sahibak hadihil qiraah ar-rabi'ah. Beritahu temanmu Ubay, wahai Rasulullah, bahwa ini ayat yang aku turunkan yang keempat. Kemudian membaca lagi qiraah, beritahu Ubay, ini qiraah yang kelima. Maka di sini tidak ada seperti yang kita sekarang, qiraah Wars demikian, qiraah Al-Kisai demikian. Fidaka zaman lam yulad Al-Kisai wala Asim ibnu Abi Nujud. Belum ada mereka. Maka hanya diberikan nomor dari qiraah. Maka ini qiraah yang kedua. Ini qiraah yang ketiga. Maka seperti kita sekarang
Kita akan memberikan 7 qiraah seperti dulu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka awas, tanpa diberikan judul. Kita baca 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa ma adraka mal aqabah. 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 7 apa tidak? Inilah keadaan dari Al-Quran yang dulu diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad dengan 7 qiraah seperti ini. Maka Nabi dulu jika membaca di depan para sahabat, dibaca qiraah-qiraah yang berbeda ini. Maka oleh sebab itu kita menghidupkan sunnah yang termatikan ini, yang banyak dipahami bahwa qiraah di masjid-masjid hanya hafaz an Asim, dan dibaca selalu setiap tahun sepanjang hayat imam itu hafaz an Asim. Maka alhamdulillah Allah memberikan kepada kita ilmu qiraah, ilmu yang jarang, dan dia ilmu dari Al-Quran, itu yang paling penting. Bukan seperti ilmu sarf, dahaba dahaba dahabu. Maka ilmu manusia, atau ilmu dawabit jarah wa ta'dil, ilmu manusia. Maka ini langsung ilmu dari Al-Quran, kalamullah. Maka kita senang mempelajarinya, dan mempelajari ilmu ini sesuai dengan hadis Utsman, menyebabkan kita menjadi sebaik-baiknya seorang muslim apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajari Al-Qur'an. Maka orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajar Al-Qur'an sebaik-baiknya derajat kaum muslimin di sisi Allah. Maka semoga Allah memberikan kepada kita derajat yang tinggi dikarenakan kita mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran dan mendakwahkan Al-Quran. Kita masuk kepada pelajaran terakhir, Al-I'rab. Oh, masih ada tafsir. Maka pelajaran sudah adzan. Gimana? Mau dicukupkan? Besok disambung? Wah, senang. Pada senang semua. Taib, al-muadzin yu'adzin wa